Oke, hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini kita bacain energinya untuk Shio ya, Chinese Zodiac. Shio ayam di tahun 2023, di tahun kelinci air ini. Kita coba lihat potensinya bagaimana, energinya seperti apa. Yang baik bisa kita manfaatkan, yang jelek mungkin kita bisa lebih waspada ya untuk itu. Ambil baiknya, buang yang mungkin tidak baik buat kita ya. Oke, tapi ini general reading ya, jadi mungkin akan cocok untuk banyak orang dan tidak cocok untuk beberapa orang juga bisa, ataupun sebaliknya. Oke, Shio ayam, bener ya? Aku tadi ngomong Shio ayam ya. Oke, ini bacaan untuk Shio ayam. Semoga saya nggak keliru ngomong di awal tadi. Shio ayam tahun kelinci air, Shio ayam tahun prediksi tahun 2023. Oke. Shio ayam di tahun kelinci air. Oke, kita coba lihat peruntungannya di tahun ini. Oke, di shuffle dulu kartunya ya, dikocok dulu ya. Gongsi Facai untuk semua teman-teman yang merayakan Imlek ya. Gongsi, semoga makin berjaya di tahun ini ya. Semoga semakin banyak keberkatan, melimpah, banyak uang, banyak cuan, banyak rezeki, semuanya harmonis, keluarga, pertemanan, asmara atau percintaan. Oke, Shio ayam di tahun kelinci air tahun 2023. Sorry ya kalau ada berisik-berisik, karena di lantai bawah sedang ada tukang. Terus rumah ini tuh depannya tuh di jalan raya, jadi selalu bising setiap harinya. Ada the moon untuk Shio ayam, ada two of swords untuk Shio ayam. Aku rasa tahun ini tahun dimana kamu harus lebih mengenal diri kamu yang sebenarnya gitu. Kamu harus tahu mungkin apa yang sebenarnya jiwa kamu pengen, atau yang benar-benar jiwa kamu ingin lakukan gitu. Kamu harus tahu di tahun ini ya. Jadi mungkin tahun-tahun kemarin, atau mungkin bahkan di awal tahun ini, kamu sering ragu dengan keputusan apa sih yang sebenarnya ingin kamu ambil. Keputusan ini atau keputusan ini, keputusan B atau keputusan C. Itu menandakan bahwa salah satunya adalah kamu belum mengenal diri kamu seutuhnya gitu. Jadi tahun ini dimana kamu memang harus nih bener tahu apa yang bener-bener diri kamu ya, bukan ego kamu, diri kamu, jiwa kamu yang ingin dia lakukan, yang bikin dia happy. Jadi kalau kemarin kamu selalu mengejar materi maybe ya Shio ayam, atau mengejar hal-hal yang di luar ekspektasi kamu, cobalah sempatkan untuk di awal tahun ini, di awal tahun Imlek ini, kamu tuh kontemplasi diri ya. Kalau kemarin akhir tahun 2022 belum kontemplasi diri, waktunya tahun awal ini tuh kamu kontemplasi diri. Jadi tahu nih apa aja nih harus kamu pengen, tahu apa aja visi misi dalam hidup kamu tuh apa gitu sepanjang tahun ini, bahkan mungkin untuk kedepannya, untuk sampai nanti kamu menutup mata gitu. Oke. Dan Two of Swords di sini aku artikan juga untuk case kamu, untuk kondisi kamu di tahun ini. Mungkin tadi ada kebingungan atau keraguan di mana kamu agak susah memutuskan atau ambil keputusan atas masalah atau atas apapun yang sedang kamu hadapi. Mungkin juga ini, apa tadi mau ngomong kok lupa ya. Ini apa? Kamu sulit membedakan apakah ini benar-benar pilihan dalam diri kamu yang kamu pengen, atau pilihan dari luar kamu. Jadi mungkin keluarga kamu, ataupun pasangan kamu juga bisa, atau mungkin lingkungan kamu juga bisa ya itu.
Eight of Wands, Eight of Pentacle, Queen of Cups, Age of Wands, The Hierophant. Oke. Ada pesan di sini gitu. Aku rasa mungkin kamu di tahun ini juga akan mendapatkan banyak pencerahan gitu. Mungkin nggak banyak-banyak setiap harinya, yang mungkin setiap kita ada masalah selalu ada pencerahan. Setiap kita ini ada pencerahan, tapi kuncinya lagi balik lagi, kamu harus mengenal diri kamu lebih dalam. Kalau kamu mengenal diri kamu lebih dalam, kamu bisa tahu intuisi kamu tuh apa, dan itu yang mungkin akan ngebantu kamu, yang akan membantu kamu mendapat pencerahan diri ya, dari diri kamu sendiri ya gitu. That's why the moon sangat penting buat kamu di tahun ini ya gitu. Yakini kata hati kamu gitu. Jadi dengan meyakini kata hati, mungkin salah satunya kita tahu nggak ini benar-benar kata hati kita atau enggak. Ya tentunya kita harus paham tentang kita tuh orangnya seperti apa, dan kita harus paham mana yang benar-benar dari dalam diri kita, atau hanya dogma, atau hanya doktrin dari luar, atau apalagi intervensi di luar. Kamu harus tahu itu, bahwa itu benar-benar bukan dari diri kamu sendiri ya. Itu nanti yang akan ngebantu kamu mendapatkan pencerahan ya. Oke, ada Age of Wands. Oke, di sini aku rasa tentu memang kamu masih harus kerja keras di tahun 2023 ini. Di tahun kelinci air ini kamu harus kerja keras, dan mungkin ya akan ada beberapa yang mungkin menguras pikiran kamu, menguras waktu juga aku rasa. Tapi apa ya, mungkin masalah-masalah mungkin ya nggak sebanyak juga, tapi pasti mungkin ada hambatan-hambatan lah ya gitu. Jadi kalau kamu mau jalan nih, ini kalau lihat gambarnya ya, kamu mau lari ya, ada ini kan kayak kayu-kayu menghambat kita kan lah, itu hambatan. Tapi yakinlah bahwa ini cuma hambatan di jalan aja. Kamu masih bisa lari, kamu masih bisa mengejar apa yang ingin kamu kerjakan, yang kamu fokuskan gitu ya. Oke, dan di sini ada gambar burung nih ya. Ada gambar burung. Aku rasa kamu harus, atau gini, kamu harus menerima pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain sebagai support untuk kamu. Jadi kalau yang selama ini kalau ada masalah, ada hal-hal yang mungkin sangat sulit kamu alami, atau bahkan hal-hal dimana mungkin kamu sangat sulit mengambil keputusan tadi di awal, mungkin kamu perlu seseorang yang bisa kamu ajak bicara gitu. Tapi lagi-lagi kamu harus tahu diri kamu tuh seperti apa yang diri kamu pengen gitu. Itu akan ngebantu kamu supaya kamu tetap jalan on the track, atau kamu bisa jalan on the track tanpa ada hambatan ini tadi. Jadi mungkin dia bisa kasih tahu nih gitu, gua mau ke Jakarta. Oke. Ada pilihannya bawa mobil sendiri sama naik pesawat. Ya tentu kita pengen yang naik pesawat kan, bisa cepet kan, dan tanpa hambatan. Ya meskipun sometimes ada hambatan, it's okay ya. Anggap aja yang mulus jalan tol lah ya gitu, naik pesawat cepet juga kan. Tapi ada pilihan lain juga, harus naik mobil. Naik mobil kan harus kena macet, terus banyak lalu lalang juga mobil-mobil lain di jalan kan itu. Jadi harus ada ya, I don't know, ini keluarga yang ngebantu kamu untuk selalu kasih tahu kamu, oh ini loh gitu. Tapi ini sedikit tricky ya, karena kamu harus tahu juga sebenarnya bahwa apa yang benar-benar kamu pengen gitu, apa yang benar-benar itu membahagiakan diri kamu. Jadi bukan semata-mata intervensi dari keluarga atau pasangan kamu, tapi mungkin kamu perlu mencari satu orang mungkin, atau seseorang yang penting dalam hidup kamu, yang netral, atau yang benar-benar tulus sama kamu, yang benar-benar ngebantu sama kamu, yang tahu on the tracknya kamu tuh yang benar kayak apa
gitu ya. Oke, ya, kita lanjut. Sorry. Kita lanjut ke sini ya, Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles, dan aku rasa inilah yang bikin kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu impikan atau goals kamu bisa terwujud. Jadi ada PR sendiri ya, aku rasa. Dan itu harus diberesin, dan ya, tahun dimana kamu dapat banyak rezeki, Eight of Pentacles, kemakmuran juga aku rasa, iya. Jadi energinya harus dimaksimalkan nih ya, energinya harus dimaksimalkan. Tahun dimana mungkin kamu ya dapat bonus gede, bisa dapat promosi juga bisa, income-nya nambah gede, banyak deal project dengan yang gede-gede gitu. Tapi ini nih Eight of Wands gitu. Untuk ngedapetin Eight of Pentacles ya, 8 koin, kamu harus lari dulu, dan larinya mungkin akan ada hambatan tadi ini, tapi harus ada yang ngarahin kamu ya, atau ngebantu kamu supaya energi kamu tuh nggak habis, supaya recharge terus ya, supaya happy terus, supaya semangat terus. Jadi jangan sampai kamu tuh stres, akhirnya nggak bisa mikir, bad mood dan lain sebagainya. Ini that's why pentingnya kamu harus ada mapnya gitu. Mapnya tuh bisa aja map yang secara detail map kerjaan, atau baterai dari mapnya gitu. Ini contoh simpelnya, baterainya ada nggak gitu, chargernya ada nggak gitu, ada, disiapin dulu ya untuk ngebantu kamu dapat koin ini. Tapi semisal kamu nggak ada yang ngebantu ini, ya memang kamu harus struggle dengan sendirinya, dan mungkin itu akan sedikit lama. Jadi kan harus menghilangkan rintangan-rintangan dulu tuh. Terus nggak ada yang ngarahin, mungkin oh jalan sini nih, oh ini untuk break dulu nih, atau gimana. Jadi mungkin agak lama, nggak bisa cepat seperti yang kamu pengen ya gitu. Jadi Queen of Cups, Age of Wands, the Hierophant, Queen of Cups, tahun dimana kamu harus lebih bijak dari sebelumnya, tahun dimana kamu harus belajar tentang banyak hal yang ini membawa diri kamu tuh lebih peaceful gitu, lebih meaningful. Yang mungkin kemarin kamu kejarnya hanya soal materi, tapi cobalah di sini tuh kamu bisa lebih memahami diri kamu, apa aja yang membahagiakan diri kamu, apa aja yang bisa membuat diri kamu tenang ya gitu. Dan kenapa ini penting? Karena dengan kita bahagia, dengan kita tenang, kita akan mudah untuk melakukan semuanya. Kita akan lebih produktif, kita akan lebih semangat. Terus hal baik itu akan mudah datang ke kita gitu. Bisa rezeki, bisa uang, bisa apa aja yang baik-baik, bisa yang selama ini kita manifestasikan, itu juga gampang untuk datangnya ke kita. Oke, ada Age of Wands, the Hierophant. Jadi ini aku rasa mungkin kamu tipe orang yang selalu kerja, fokus untuk kerja. Bahkan mungkin kamu pun sering burn out and then stress dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi balik ke The Moon. The Moon ini banyak juga yang harus, kalau disepil satu-satu nih mungkin bakal panjang kalau ngomongin The Moon-nya kamu ya yang nonton di sini. Dan mungkin tentunya akan berbeda satu sama lain yang nonton di sini gitu. Salah satunya aku rasa kamu kan meskipun ada hambatan tadi tuh pengen lari terus kan gitu. Tapi hambatannya gede, kalau kamu lari terus itu kan bakal capek juga ya gitu. Kamu harus tahu di mana saatnya kamu merasa cukup ya. Di mana saatnya kamu harus tahu bahwa oh, ini waktunya gua break dulu. Oh, jadi pentingnya jeda juga buat kamu. Jadi pentingnya ada ini nih, ada burung di dalam hidup kamu, yang artinya support system ya, gitu. Bisa apa aja, bisa orang, tapi propernya tuh orang sih, ya lebih ke seseorang ya, gitu. Tapi sebenarnya bisa apa aja.
yang menjadi salah satu motivasi kamu gitu. Itu yang mungkin akan memandu kita, oh this is enough gitu, waktunya kita break dulu nih gitu, nanti kita lanjutin lagi. Ya itu tadi kan, kita lari-lari terus, ada hambatan, capek kan, perlu recharge lah. Kita lah berhenti sejenak untuk recharge gitu. Jadi jangan sampai nih kita kehabisan baterai di tengah jalan, udah deh gagal semuanya. Jadi harus dipastikan bahwa kita tuh lebih meaningful, lebih tahu nih kapan waktunya jeda, lebih tahu kapan waktunya break untuk dapat koin 8 tadi ya. Untuk dapat apa yang kita pengen, untuk dapat apa yang kita mau ya. Oke, dan ini Age of Phone juga sometimes kamu harus lihat ke bawah ya. Melihat ke bawah bukan berarti kita harus pesimis ya, tapi melihat ke bawah itu bahwa kita tuh harus mensyukuri apa yang selama ini udah kita punya gitu. Harta, tahta, materi, kesehatan, tempat tinggal, makan kita setiap hari gitu. Dan itu yang akan ngebantu kita untuk berkata, oh cukup, oh enough ya gitu. Nanti kita akan cari lagi yang lain-lain. Bukan berarti kita pangkas standar kita, enggak. Tapi ada waktunya kita tuh harus memperhatikan sisi lain di kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang memang harus oh cukup, and then kita mungkin break dulu, and then kita lanjut lagi ya gitu. Ada The Hierophant di sini ya. I'm so sorry jika terlalu bising. Ini ada tukang nih di bawah. Harusnya aku bikin syutingnya tuh harusnya bikinnya tuh malam, karena ada satu hal, jadi akhirnya bikin pagi. Oke, bikin siang sih lebih tepatnya. The Hierophant di sini aku rasa kamu jangan terlalu menutup diri dengan hal-hal yang mungkin selama ini tuh belum pernah kamu tahu, atau selama ini tuh belum pernah kamu temui, atau sesuatu yang saat ini lagi hype, sesuatu yang mungkin dari zaman kamu tuh nggak ada gitu. Jadi harus terbuka. Apalagi terbuka soal teknologi ya gitu, itu akan membantu kamu untuk potensi kamu tuh lebih ke upgrade, atau bisnis kamu lebih populer. Jadi ini, apalagi ini tuh kaitannya dengan orang-orang yang terdekat. Jadi jangan terlalu menutup diri ya gitu. Kita boleh bekerja dengan diam, bekerja dalam diam, tapi dalam beberapa hal kita mungkin perlu mengambil ilmu-ilmu orang, dan kita mungkin perlu sharing tentang apa yang kita punya. Tapi kita kan tentu tahu dong batasan mana yang harus kita share atau enggak. Kita harus tahu nih, oh ini kaitannya dengan bisnis kita, kaitannya dengan pekerjaan, it's okay. Tapi untuk hal yang privacy tentu kita harus keep dong gitu. Aku rasa yang nonton di sini pasti paham mana batas-batasannya, mana hal yang bisa di-sharing dan mana yang enggak gitu. Yang nantinya bisa mengancam bisnis juga tentunya aku rasa paham ya gitu, apa yang bisa di-sharingkan atau tidak. Jadi kamu harus terbuka, punya mindset baru dengan perkembangan teknologi saat ini, apapun itu. Jadi semisal nih, contoh simpelnya, kamu kemarin kerja aja di kantor gitu, tapi ingin punya sesuatu yang baru, dan kamu pengen kejar itu cepat gitu. Ya udah, mungkin kamu harus belajar digital marketing di TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Itu contoh simpelnya ya gitu. Jadi semisal kamu punya bisnis nih, bisnis kamu tuh mungkin konvensional, modelnya konvensional, dan waktunya mungkin kamu ekspansi atau menambah jejaring bisnis kamu lewat sosial media gitu. Jadi harus lebih mengikuti era zaman sekarang ya. Tapi tentu kita harus menggunakannya sebijak mungkin. Oke, aku rasa cukup untuk CEO Ayam. Gongsi Facai, gongsi. Semoga semakin hoki di tahun ini. PR-nya diberesin satu persatu. Aku rasa kau akan dapat 8 koin. Oke, bye-bye.